Allah, hamba-Mu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati. Karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu, Yesus. Haleluya. Thank you, Jesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Kami mengasihi Engkau Tuhan, Kau yang termanis buat hidup kami.
kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kasona diriku. Kuasa-Mu sungguhlah Menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kau mempesona bagiku sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Silakan Kak. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada ibadah raya pada sore hari ini. Selamat menikmati hadirat yang indah dengan Tuhan sore hari ini. Saya percaya walaupun kita ada di rumah kita masing-masing, di tempat pekerjaan kita masing-masing, dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir. Dan saya percaya ketika kita sungguh-sungguh, maka Tuhan akan hadirat Tuhan hadir menaungi setiap kita. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita. Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Bapa. Sungguh hanya Engkaulah Tuhan kekuatan kami, tempat perlindungan bagi kami. Bersama-sama kita mau angkat pujian ini. Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatan.
perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi dengan kesungguhan hati kita mau angkat pujian ini. Katakan Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatan. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Akan sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan. Kau dahsyat, Kau ajaib, heran perbuatan-Mu Tuhan. Kau besar Tuhan, Kau mulia, Kau layak disembah Tuhan, Kau layak ditinggikan. Kami bersyukur, kami berterima kasih
Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, tempat perlindungan kami, Tuhan. Sumber pertolongan kami. Layakan setiap kami Tuhan. Oh, kami mau menikmati kasih-Mu. Kami mau menikmati kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Glory bagi-Mu. Haleluya. Kami bersyukur. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara kita katakan sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Memenuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari Bapak Ibu, Saudara kita mau bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan pada sore hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami, anak-anak-Mu, untuk boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Walaupun lewat Zoom, tapi kami percaya bahwa hadirat-Mu nyata Tuhan, memenuhi setiap kami pada sore hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih dan kebaikan-Mu, atas pemeliharaan Tuhan yang nyata yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Jika sampai saat ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, kami boleh menikmati nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Engkau yang akan memberkati setiap kami. Berkati ibadah kami pada sore hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga pada selesainya kami percaya bahwa Tuhan yang akan memimpin, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Dan kami mau menyerahkan ibadah sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan berdaulat penuh atas ibadah kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Edi Karu. Sebelumnya kita akan kembali menyembah Tuhan. Mari kita mau mempersiapkan segenap hati dan pikiran kita. Kita mau sambut firman Tuhan dengan pujian Tuhan selalu menolong.
Sama-sama katakan, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya, katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu ganti. Bersama-sama kita mau angkat pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Katakan, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Katakan Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku
menyelamatkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidup. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Terus selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara kasih dalam kasih Kristus, mari kita berdoa. Ucap syukur kepada Engkau Tuhan, sore hari ini Tuhan, di mana kami bersama-sama ibadah online. Mulai dari Sabang sampai Merauke, rekan-rekan kami mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus berbicara dalam setiap hati dan pikiran kami. Kiranya Roh Kudus terus memampukan hamba-Mu dalam berbicara sore hari ini Tuhan, dan Roh Kudus yang berbicara juga dalam setiap hati kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati firman Tuhan ini, dengan firman yang dikaburkan ini, firman yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami berdoa akan bersyukur, menyerahkan waktu yang ada adalah pimpinan dan penyertaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa akan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, terima kasih buat tim HRD yang berikan judul atau tema kreatif dan inovatif dalam pelayanan. Ya. Apa kedengaran suara saya? Kedengaran Pak Edi. Oh baik, makasih. Ya, makasih Bapak Ibu, oleh kasih Tuhan. Pada kesempatan siang hari ini, ya, sore hari ini maksud saya, ya, ada satu judul yaitu kreatif dan inovatif dalam pelayanan. Kalau saya lihat judul ini masih umum, ya, masih umum sekali. Kalau mungkin lebih spesifik lagi mungkin kreatif dan inovatif dalam pelayanan, konteks pelayanan pesat mungkin begitu, lebih spesifik. Ya, ini sepertinya umum sekali. Iya, enggak apa-apa, ini bagus ya. Terima kasih buat tim HRD ya pada kesempatan ini memberikan judul yang bagus sekali. Ya, next. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan judul yang di atas tadi, yang dimaksud dengan kreatif dan inovatif itu dalam sebuah pelayanan adalah pelayanan yang berorientasi pada kebenaran firman Tuhan, tapi tidak dilaksanakan secara kreatif agar kebenaran tersebut dapat tepat sasaran dengan orang yang dilayani agar lebih efektif dan efisien. Itu ya. Ya, di maksud dari judul tadi itu yang dimaksud dengan kreatif dan inovatif itu adalah tadi dalam sebuah pelayanan yang berorientasi pada satu kebenaran firman Tuhan. Tapi di dalamnya, dalam firman Tuhan itu ada hal-hal yang harus dikerjakan secara kreatif, dan tentunya samping itu juga ada inovasi dalam mengaplikasikan kebenaran itu. Baik Bapak Ibu, next selanjutnya. Ya, kita baca ayat pendukungnya di dalam Kejadian pasal 1, ayat 1, ayat 21, kemudian ayat 27. Yang pertama, ayat pertama, Allah menciptakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
Ya, di situ ada garis bawahi menciptakan. Yang kedua, ada kata menciptakan lagi, ayat 21. Allah menciptakan binatang di laut dan di udara, bla bla bla, dan yang bersayap. Ya, maksudnya seperti itu. Kemudian maksudnya yang bersayap itu adalah burung di udara yang bersayap, ya. Kemudian ayat ke-27 dikatakan, ada juga dikatakan di situ kata menciptakan. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, laki-laki dan perempuan. Di sini kita mau belajar tentang apa sih yang mau Tuhan sampaikan pada sore ini tentang kreatif dan inovatif dalam pelayanan itu. Di situ kita akan belajar tentang kata demi kata, yaitu tentang menciptakan. Next. Selanjutnya, ya kita tahu dulu definisinya, ya definisi kreatif itu apa, supaya kita memahami maksud dari apa yang akan kita sampaikan pada sore hari ini. Definisi kreatif, ya yang saya banyak pelajari, ya di buku dan di internet dan sebagainya. Kata menciptakan atau membuat sesuatu dalam bahasa Inggris itu create, ya, atau kreatif. Yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia itu kreatif, atau berarti menciptakan sesuatu yang baru. Yang kedua, selanjutnya membuat, menciptakan itu artinya membuat, menciptakan, mewujudkan, atau mencipta atau menjadikan. Kemudian menurut Kamus Bahasa Indonesia, menciptakan adalah kata kerja dari kata dasar cipta. Menurut bahasa Indonesia, ya ada kata dasarnya cipta, yaitu bentuk kata kerja. Jadi selanjutnya menjadikan sesuatu yang baru, belum pernah ada, ya sesuatu yang luar biasa, tidak lazim, mungkin unik, ya unik, mungkin sesuatu yang baru yang belum pernah ada, seperti itu. Itu definisi kreatif. Selanjutnya tentang definisi inovatif. Dalam bahasa Inggrisnya innovate, atau memperkenalkan sesuatu hal yang baru, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu inovatif. Jadi inovatif adalah orang yang memiliki kemampuan untuk berimajinasi, menciptakan yang belum pernah ada, ya, menjadi ada, atau menghasilkan produk yang baru bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Contoh yang selanjutnya adalah contoh orang yang inovatif dalam saya lihat ada baca kemarin tuh. Contoh orang yang inovatif dalam entrepreneur khususnya akan mengubah padang belantara menjadi kota, kawasan kumuh menjadi pencakar langit, tempat ribuan orang bekerja, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana dan konteks pelayanan misalnya seperti itu. Next. Selanjutnya, ya. Tadi kita berbicara tentang ayat di atas tadi, di dalam Kejadian pasal 1 tadi, ayat 1, ayat 21, dan kemudian ayat 27. Ya, menariknya di situ ada kata penciptaan. Merupakan hal yang pertama yang diceritakan di Alkitab. Proses penciptaan menjadi awal yang sangat penting bagi rencana Tuhan di dunia ini. Kreativitas itu bersumber dari Tuhan, Sang Pencipta. Pencipta pertama itu dan yang utama itu. Ya. Tuhan adalah pencipta yang pertama dan yang utama sebelum manusia menciptakan hal-hal yang lain. Dan kita ini adalah buah dari kreativitasnya. Ya, kita tahu Roh Kudus adalah penolong kita yang Tuhan sudah utus, sudah kirim waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan berikan Roh Kudus pada setiap kita. Roh Kudus adalah roh yang kreatif juga. Sejak semula, ya, ketika dunia ini diciptakan, Ia menyatakan diri sebagai Allah.
sebagai Allah yang kreatif. Adalah roh yang kreatif. Sejak semula ketika dunia ini diciptakan. Dan ia menyatakan dirinya sebagai Allah yang kreatif. Artinya, dia adalah Allah yang tidak membosankan. Bagi Allah kita selalu baru setiap hari. Berkatnya selalu baru setiap hari. Itu luar biasa. Ya, selanjutnya, next. Ya, selanjutnya manusia diciptakan menurut gambaran Tuhan, Sang Kreator itu. Ini berarti kita mewarisi karakternya, karakter Allah ya, yaitu kreatif tadi. Tapi ada kata menciptakan. Di situ artinya Allah itu Allah yang luar biasa. Ya, sebelum dunia ada dia sudah menciptakan dari itu langit dan bumi beserta isinya ya, termasuk kita manusia dia ciptakan. Itu luar biasa Bapak Ibu. Dari sini kita akan belajar tentang dari Sang Kreator ini, tentang kreatif dan inovasi itu. Seperti yang Yesus lakukan dalam pelayanan, dalam pengajaran juga yang menggunakan metode yang kreatif ya. Nah, contoh selain itu tadi Allah Sang Kreator itu juga Yesus melakukan pelayanan yang sama. Dalam pengajaran ia menggunakan metode yang kreatif juga. Seperti Bapak Ibu ketahui ya, ada metode bercerita dia untuk bagaimana dia menyampaikan ya pengajarannya kepada setiap orang yang dia temui. Dia punya metode bercerita. Kemudian dia menggunakan perumpamaan. Kemudian juga dia menggunakan alat peraga. Dia berdiskusi dan tanya jawab dengan orang-orang, terutama kadang-kadang dia sering bertanya jawab dengan para ahli Taurat, orang-orang Farisi di sinagog dan sebagainya. Berdiskusi tentang kebenaran dan sebagainya. Jadi, pelayanan Yesus ini banyak diadopsi, ya. Diadopsi oleh gereja-gereja. Di gereja-gereja, pelayanan misi, yayasan, lembaga Kristen, dan sebagainya. Ini pelayanan yang kreatif. Ini luar biasa ya. Nah, kita belajar dalam hal ini juga nanti. Next, selanjutnya. Nah, jadi pertanyaan buat kita semua ya. Apakah semua orang itu kreatif? Ya, saya setuju. Semua orang itu kreatif. Semua orang itu kreatif karena Tuhan sudah memberikan manusia itu kemampuan untuk berkreativitas. Tuhan sudah memberikan kita kemampuan untuk melakukan segala sesuatu, ya. Karena Tuhan sudah berikan kita akal, budi, pikiran. Untuk mengelola pikiran itu bagaimana caranya? Tuhan sudah berikan akal dan pikiran kepada kita. Dibedakan dengan ciptaan yang lain seperti binatang atau sebagainya. Mereka juga punya otak, tapi belum tentu juga punya pikiran seperti manusia seperti itu. Jadi setiap kita itu memiliki namanya kreativitas ya, kemampuannya untuk berkreativitas. Tapi ada juga orang yang pasif ya. Untuk hal ini ya, masalah kreatif ada juga. Nanti kita akan bahas itu tentang, saya teringat tentang Injil Matius pasal 25 itu tentang talenta. Di situ ada yang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Di situ nanti kita akan bahas itu. Selanjutnya next. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah orang itu bisa kreatif? Jawabannya saya katakan bisa. Karena apa? Karena semua orang bisa berpikir kreatif. Ya, saya jawabnya bisa. Karena semua orang itu pasti bisa berpikir kreatif. Tapi ada juga yang kreatif negatif juga ya. Ini negatif positif yang kita bahas sore hari ini. Negatif ya kreatif dan negatif macam-macam juga ya ada. Sepertinya melakukan orang jahat, misalnya melakukan sesuatu, bagaimana dia mencuri, supaya dia tidak ketahuan mencuri, dia harus punya metode mencuri.
itu negatif ya. Salah satu contoh seperti itu. Kemudian yang kita mau bahas saat sore hari ini tentang kreatif yang positif ya. Karena setiap orang pasti memiliki atau berpikir kreatif dalam jiwa seseorang, dan setiap kita pasti punya itu. Terus bagaimana orang itu bisa terus berpikir kreatif? Jika orang tersebut terus mengasah kemampuannya dengan pengetahuan. Mengasah kemampuannya dengan pengetahuan. Artinya dia terus belajar. Belajar itu bisa saja di bangku sekolah, training, mengikuti seminar-seminar, maupun mengadopsi idenya orang lain. Ya, atau mungkin pekerjaan orang lain atau sesuatu yang orang lain kerjakan. Bisa seperti itu. Namanya belajar ya. Ya, namanya belajar. Seperti itu. Jadi bisa artinya untuk kita bisa mengasah kreativitas tadi itu atau kreatif itu, kita harus memiliki pengetahuan. Artinya kita terus belajar. Belajar dengan siapa saja, termasuk para pemimpin-pemimpin sekitar kita. Ya, di pusat ada pemimpin-pemimpin kita, ada tim apostolik di sana, ada mentor-mentor di sana. Ya, menti bisa belajar dengan mentor dan sebagainya. Ya, macam-macam belajar di situ tentang bagaimana dalam pelayanan ini lebih kreatif dan sebagainya. Tadi saya bilang mengadopsi ide orang lain itu bagian dari kita belajar. Karena adanya pengetahuan akan mempengaruhi pola pikir kita, pikiran seseorang. Karena orang tersebut akan memiliki kemampuan untuk mengeksplorasikan gagasannya atau ide-ide menjadi sebuah inovasi yang terus berkembang. Ya, next selanjutnya. Ya, kita mau tahu dulu ciri-ciri orang kreatif dan inovatif. Saya belajar banyak hal. Ternyata di sini ada 7 saja yang saya dapatkan. Ciri-ciri orang kreatif dan inovatif. Yang pertama, orang yang kreatif akan selalu survive. Artinya, dalam kurung itu mampu bertahan hidup dalam kondisi, setiap kondisi, atau mungkin karena faktor keadaan bisa jadi. Karena faktor keadaan juga sangat mempengaruhi orang tersebut untuk menjadi kreatif. Bukan kreatif ya, bukan kere dan aktif, tapi kreatif untuk melakukan segala sesuatu. Kalau kemarin saya upload di Facebook kreatif, karena kere orang itu jadi aktif. Wah, saya banyak orang itu dikritik banyak. Ini dari mana teologinya ini? Ini teologi cocok logi katanya. Ya. Bapak Ibu, selanjutnya ciri-ciri orang yang kreatif dan inovatif itu dia memiliki insting. Insting itu dia memiliki naluri kreatif. Nah, ini sudah ada insting, ada naluri kreatif. Ya, dalam ditempatkan dimanapun mungkin dia siap seperti itu. Dia punya insting yang kreatif tadi. Yang ketiga, orang kreatif dan inovatif mampu melihat peluang. Nah, kalau ini orang yang suka bisnis, berwirausaha dan sebagainya, dia selalu bisa melihat potensi-potensi di mana dia melihat di mana dia ditempatkan ya. Di desa sekalipun, di pelosok sekalipun, kalau dia orang udah punya insting kreatif itu, dia akan mampu melihat peluang. Peluang, ya selalu ada peluang. Wah, jangan berkecil hati teman-teman di lapangan dimanapun berada. Kalian teman-teman semua pasti memiliki kemampuan untuk melihat peluang di setiap daerahnya masing-masing. Yang kedua, maksudnya yang keempat, orang yang kreatif mampu menciptakan peluang. Nah, tadi mampu melihat, sekarang menciptakan peluang. Ini orang bisnis banget ini. Yang kalau benar-benar pelayanannya
fokus ke pelayanan, lain lagi ceritanya. Ini tentang bagaimana tentang dia melihat sesuatu sehingga dia, wah ini bisa dimanfaatkan ini. Misalnya contoh sederhana saja ya. Di situ mungkin orang tidak pakai sendal lah, saya katakan begitu. Penduduknya tidak pakai sendal nih. Tapi dia tahu nih, wah ini gimana ya saya buat sendal nih. Misalnya seperti itu. Kemudian dia berpikir, wah ini peluang nih. Akhirnya dia menciptakan peluang itu. Sehingga dia membuat sendal. Sehingga sendal ini dapat dipakai oleh orang-orang di tempat itu. Ini orang-orang yang luar biasa. Ya, ini orang-orang yang memiliki jiwa entrepreneur seperti ini. Nah, bagaimana dengan pelayanan nanti selanjutnya ya? Kemudian memiliki ide dan gagasan yang unik, orisinil, orangnya orisinil, unik. Kayaknya itu orang itu mungkin menurut kita itu nyeleneh mungkin ya. Wah ini aneh nih orang nih. Apa ini kerjaannya gitu-gitu. Tapi dia punya ide gagasan yang luar biasa, orisinil ya, orisinil. Jadi selanjutnya, ciri-ciri selanjutnya adalah kreatif yang inovatif itu, dia suka berimajinasi, berangan-angan, membayangkan sesuatu yang belum pernah dipikirkan oleh orang lain. Ya. Kemudian suka dengan tantangan, dimanapun dia diutus, di suku-suku pedalaman, dimanapun. Dari tantangan itulah dia akan memunculkan gagasan-gagasan baru. Sehingga dimanapun dia berada, dia, ya saya katakan, orang itu tidak mudah jenuh. Kalau orang-orang yang punya kreatif dan inovatif. Di lapangan itu dia tidak akan jenuh. Dia akan selalu berusaha untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang unik dan sebagainya. Menciptakan peluang dan sebagainya. Supaya dia bisa bertahan di situ. Seperti yang saya lihat tadi di atas. Mampu bertahan hidup. Supaya dimanapun dia berada. Itu orang-orang yang luar biasa. Nah, kalau teman-teman masih di lapangan, dimanapun berada, saat ini, Anda itu luar biasa. Kita ini luar biasa. Ya. Next, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Pak Ibu. Kita baca Matius tadi yang saya singgung dari atas tadi, Matius 25 ayat 21 sampai 25. Saya udah simpulkan di sini ya. Kalau Bapak Ibu mau baca di rumah silakan. Saya teringat tentang perumpamaan Yesus tentang talenta. Tuhan memberikan talenta pada setiap kita. Di dalam pembacaan itu ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, dan ada yang 1 talenta. Jadi kesimpulannya intinya Tuhan sangat bahagia dan memuji kinerja para hamba-hambanya yang mampu mengembangkan setiap potensinya, talentanya, kreativitasnya, yang terus inovasinya, yang terus berkembang. Lalu bagaimana dengan hamba yang memiliki 1 talenta? Saya dalam petik tadi itu pasif. Nanti jangan sampai ya Tuhan berkata kepada kita yang tanda kutip pasif tadi, kita tidak bisa mengembangkan potensi kita, kreativitas kita, kita tidak bisa berinovasi. Tuhan mengatakan kepada kita, jangan sampai di ayat ini dikatakan, jangan sampai Tuhan berkata kepada kita, kita hamba yang jahat dan malas, dan hamba yang tidak berguna. Di ayat 30. Atau hamba yang saya katakan tidak kreatif. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, next selanjutnya. Ya, kalau kita lihat konteks masa kini ya, di dalam dunia pelayanan, organisasi, lembaga, dan apapun itu bentuknya, membutuhkan namanya orang-orang yang memiliki orang-orang yang kreatif dan inovatif. Ya, tanpa orang-orang tersebut di dalam suatu lembaga, organisasi, perusahaan dan sebagainya dalam pelayanan sekalipun, tanpa orang-orang yang kreatif dan inovasi, tidak ada inovasi, perusahaan itu akan menjadi tidak berkembang. Karena SDM yang dibutuhkan di sini, SDM yang kreatif
yang inovatif sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan pelayanan tersebut. Jika tidak ada SDM yang kreatif dan inovatif dalam sebuah organisasi, perusahaan apapun itu, tidak akan berkembang. Stagnan seperti itu. Nah, kita lihat ini, kita bersyukur pada Tuhan ya, merayakan HUT pesat yang ke-34 tahun. Tentunya di situ ada proses yang sangat panjang. Pesat sampai saat ini, itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Dan sentuhan hati para pemimpin yang hebat, yang visioner, yang kreatif, yang mampu mengelola pesat ini. Sampai saat ini, usianya 34 tahun, ini luar biasa. Mungkin seangkatannya itu mungkin enggak tahu masih ada yang masih bertahan sampai 34 tahun atau tidak. Tapi saya melihat di sini orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang visioner, kreatif. Orang-orangnya di dalamnya adalah inovatif, terus berinovasi. Ya, dalam saat ini kita tahu dunia pendidikan dan sebagainya. Dan dunia pendidikan ini kita berinovasi terus dan sebagainya. Sehingga memunculkan hal-hal yang baru. Kemudian dari situ, dari inovasi itu akan melahirkan SDM yang tangguh, yang berkualitas. Nah, saya yakin dan percaya kita ini semua anak-anak Tuhan di pesat ini orang-orang yang tangguh, yang berkualitas dalam pelayanan. Jadi kita bersyukur pada Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita ada di komunitas ini. Ya, kemudian pesat akan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang hebat dan visioner tadi, yang tentunya pasti memiliki mimpi yang besar, memiliki pandangan yang jauh ke depan, menghasilkan ide-ide yang inspiratif. Dan dari situlah, dari SDM-nya sudah terbentuk itu, akan melatih dan melahirkan kembali generasi-generasi pemimpin muda selanjutnya yang berkarakter Kristus, yang terus berinovasi, membawa perubahan untuk bangsa ini dan dunia. Luar biasa kan? Luar biasa ya. Jikalau tanpa orang-orang yang memiliki hati, atau orang-orang yang jikalau tidak mempunyai visi untuk pelayanan misalnya seperti itu, ya gitu-gitu saja nanti dalam pelayanan. Ya. Next, selanjutnya. Jadi ini kesimpulannya Bapak Ibu. Jadi mari kita sebagai pelayanan Tuhan, kita terus mengasah, terus mengembangkan setiap potensi yang kita miliki supaya apa? Supaya kita mampu mengembangkan setiap potensi yang kita miliki, supaya memiliki jiwa yang kreatif dan inovatif dalam segala hal untuk mengembangkan pelayanan kita untuk kedepannya untuk lebih baik. Tuhan sudah memberi kita bekal ya untuk mengembangkan setiap potensi yang kita miliki. Karena kita tahu Roh Kudus akan memampukan kita dan memberikan kita ide-ide yang kreatif. Supaya apa? Di dalam pelayanan kita semakin semangat, semakin bergairah, dan semakin berdampak. Dan menjadi berkat sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu. Bila semuanya terus kita memiliki pikiran yang kreatif dan inovatif dalam pelayanan kita. Dimanapun kita berada, ditugaskan dimanapun berada, saya percaya dan kita yakini kita semua anak-anak Tuhan yang tangguh. Ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya serahkan selanjutnya kepada tim pujian. Terima kasih Pak Edi Karu yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Ya, puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan pada sore hari ini boleh semakin menguatkan kita,
di dalam kita boleh menjalani setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan. Kita boleh semakin belajar untuk semakin kreatif dan inovatif dalam menjalani tugas dan tanggung jawab kita di dalam pelayanan kita masing-masing. Di nama Tuhan, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh hambanya Bapak Yakobus. Namun sebelumnya kita akan menyembah Tuhan. Kita akan angkat pujian, Tuhan tak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Katakan Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Nya, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Nya. Mari kita berdoa. Kita berdoa untuk pelayanan pesat dan untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk direktur, manajer, supervisor, dan lembaga pelayanan pesat di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada sore hari ini. Kami bisa bersama-sama berkumpul melalui Zoom, beribadah bersama-sama dan menaikkan pujian penyembahan kami, dan juga kami telah mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Tuhan menaruh segala sesuatu dalam hidup kami, tidak secara kebetulan. Kami percaya Engkau memakai kami secara luar biasa, terkhususnya dalam pelayanan pesat.
Tuhan, terima kasih memberkati setiap hamba-hambamu yang ada di klaster-klaster yang ada. Tuhan tolong, Tuhan juga sertai dalam setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Terima kasih ya Bapa, dalam tugas tanggung jawab yang dipercayakan bagi kami semua. Tuhan menaruh semangat, sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kami, dalam setiap pelayanan kami ya Tuhan. Tuhan memberkati juga dalam setiap apa yang kami rasakan saat ini Tuhan, dalam pelayanan kami di seluruh Indonesia ya Bapa, terkhususnya bagi setiap guru-guru yang ada. Tuhan memberkati, Tuhan menolong tiap guru-guru agar mereka juga memiliki kreatif, inovatif dalam pelayanan, agar setiap anak-anak yang dididik bertumbuh mengenal akan Engkau secara pribadi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat pemimpin, direktur, manajer yang ada. Tuhan juga menaruh hikmat bagi setiap mereka Tuhan, setiap hamba-hambamu yang dipercayakan, agar amanat agung yang diemban semuanya itu berjalan dengan baik di setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan ya Bapa. Bapa Surgawi, kami berdoa juga ya Bapa untuk divisi-divisi yang ada, divisi pengembangan, divisi pengelolaan, dan divisi Likbang, dan juga divisi yang ada di STAK ya Bapa. Memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada, biar mereka juga bisa memimpin setiap kami dengan bertumbuh bersama-sama mengenal Engkau secara pribadi ya Bapa. Bapak Surgawi, terima kasih pada sore hari ini. Kami berdoa bersyukur menyerahkan dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Dan juga kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Kami percaya hari-hari ini Tuhan campur tangan dalam kehidupan bangsa ini, dalam kehidupan umat-Mu yang percaya kepada-Mu ya Bapa. Kami bersatu hati agar masalah yang ada di bangsa ini Tuhan terselesaikan dengan baik. Terusnya kami memberkati untuk Presiden, Wakil Presiden, bahkan juga jajaran yang ada, divisi-divisi yang ada. Tuhan memberkati untuk bangsa ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak lupa juga dan Engkau turut campur tangan memulihkan bangsa ini agar tidak tersebar lagi virus-virus yang ada di bangsa ini ya Bapa. Kami percaya kuasa Tuhan yang lebih berkuasa di bangsa ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap hamba-hambamu yang ada di pelayanan pesat, menjadi ujung tombak dalam pelayanan pesat. Tuhan campur tangan, menaruh hikmat dalam kehidupan hamba-hambamu yang ada ya Tuhan. Biarlah seturut kehendak-Mu yang hadir dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami berdoa bersatu hati Tuhan Yesus, dalam pelayanan pesat ini banyak anak-anak, bahkan orang-orang yang belum mengenal Engkau. Biarlah melalui hamba-hamba-Mu banyak orang-orang yang lebih lagi mengenal Engkau secara pribadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada kesempatan sore hari ini kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Bersyukur nih doa kami, haleluya, amin. Terima kasih kepada Bapak Yakobus yang sudah memimpin kita di dalam doa syafaat. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah online pada sore hari ini. Mari dengan kasih Tuhan, Bapak Edi Karu untuk bisa kembali memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati kami semua dimanapun berada. Tuhan memberkati, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi kami semua. Segala sesuatu yang kami perbuat, Engkau buat berhasil Tuhan. Tuhan Yesus terus mampukan kami, terus kreatif, berinovasi dalam pelayanan ini Tuhan. Untuk pengembangan-pengembangan ke depan, untuk lebih baik lagi. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Kiranya damai sejahtera senantiasa melingkupi kami semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih Bu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Devi. Thank you. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih semuanya.
badai. Terima kasih Pak Edi. hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Terima kasih Bu Erni. Terima kasih Pak Edi Karu. Semangat Pak Edi. Terima kasih Kak Lendi. Buat semua tim pelayanan hari ini ya. Terima kasih juga Bapak Toko. Tujuan hidupku hanyalah untuk Pak Rito, selamat ulang tahun. tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan Salam semuanya, Tuhan memberkati. menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Terima kasih semua, Tuhan berkati ya. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kau yang termanis buat hidup kami.